Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin azakumullah, yang kita akan bahas dalam ceramah singkat ini yaitu tentang kalimat syahadat yang kita ucapkan. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita harus faham tentang dua kalimat syahadat ini. Di samping kita harus meyakini, memahami, dan kita mengamalkan. Banyak kaum muslimin yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini tapi dia nggak paham. Makanya kita wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita harus tahu tentang makna dua kalimat syahadat ini yang dengannya agama Islam ini dibangun. Yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang pertama, syahadat la ilaha illallah, yang kita ucapkan itu mengandung dua rukun. Makna dari kalimat ini, la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Rukunnya ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama nafi artinya kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan yang kedua itsbat, yaitu kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan dakwahnya para nabi dan para rasul semuanya demikian. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 36, surah 16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullah. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kita wajib menjauhkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Dan banyak ayat Al-Quran memerintahkan demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna la ilallah. Dan ini panjang pembicaraan tentang la ilallah. Tapi saya singkat bahwa kita wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua yaitu makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita wajib untuk ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau. Karena itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib taat kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena itu para ulama menjelaskan tentang dua kalimat syahadat ini, tentang agama Islam ini yang kita yakini sebagai agama kita, satu-satunya agama yang hak, agama yang benar.
bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Dengan dua kalimat syahadat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Bahwa dinul Islam mabniun ala aslain. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdah la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja semata dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang disyariatkan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan dalam sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Saya akan jelaskan tentang dua prinsip agama Islam ini, yang bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip ini. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Kita tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau pada sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dalilnya, keterangannya. Yang pertama, tentang kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Katakanlah, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 64. Di sini Allah menyebutkan, yaitu Nabi disuruh untuk mengajak ahlul kitab kepada kalimat yang sama. Karena semua dakwah Nabi itu sama, dakwah tauhid. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah bukan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, banyak dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Seperti tadi saya sebutkan ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena tidak ada makna ibadah kecuali dengan tauhid. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Artinya untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah SWT. Karena nggak ada arti ibadah kecuali mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini tauhid. Ini makna dari kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau dalam sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi yang sahih. Bukan dengan perkataan orang. Kita wajib mengikuti apa yang Allah turunkan.
dan tidak boleh mengikuti yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 3. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti yang lain sebagai wali-wali, sedikit kalian mengingat. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan syarat iman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Antum melihat dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri antara kalian. Disuruh kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan Allah menyebutkan di ayat 65-nya tentang syarat iman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisikan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Mereka terima dan mereka tunduk dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba. Enggak boleh kita pilih-pilih. Kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, kita wajib mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah sudah putus, Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk milih-milih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Disuruh kita untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, bahwa kita akan dapat hidayah. Tapi kalau kita pilih-pilih, kemudian kita maksiat kepada Rasulnya, maka Allah menyebutkan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini kita wajib untuk mengikuti Rasulullah. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, tidak boleh berbuat bid'ah. Rasulullah yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah ini, tentang bahaya bid'ah. Yang pertama kali menjelaskan, dia menyampaikan tentang tidak bolehnya kita berbuat bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama, yang Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Dibuat oleh manusia. Ini bid'ah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mendapatkan petunjuk dan bahagia dengan ittiba' Rasul. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19, kata beliau, anna sa'adata wal huda fi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi. Bahwasanya kebahagiaan dan petunjuk dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya kesesatan dan celaka dengan sebab menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah, karena itulah jalan selamat. Kita ingat bahwa manusia akan sampai kepada Allah dan akan sampai kepada kerajaan Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Agama Islam ini sudah sempurna. Kewajiban manusia untuk ittiba. Syarat ibadah, diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Nabi sudah jelaskan semuanya. Agama ini kewajiban kita untuk mengikuti. Gak boleh kita berbuat bid'ah. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kata beliau, fala tariqata illa tariqatur rasul, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu,
wa la yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwanihi wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahira. Wa man lam yakun musaddiqan fima akhbara multaziman li ta'atihi fima amara fil umuril batina allati fil qulub wal a'malil zahira allati 'ala al abdan lam yakun mu'mina fadlan an yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa masya 'alal ma'. Dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, tidak ada tariqat kecuali tariqat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada akidah kecuali akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang dari makhluk ini tidak akan sampai kepada Allah sesudah diutusin Nabi Muhammad, tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, dan tidak akan sampai kepada sorga dan kemuliaannya kecuali dengan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara batin dan zahir. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan, tidak konsekuen untuk taat kepada beliau dengan apa yang beliau perintahkan, baik dalam perkara yang batin yang ada dalam hati maupun perkara yang zahir yang dilaksanakan oleh badan, maka dia tidak dikatakan seorang mukmin. Apalagi dikatakan sebagai wali Allah, meskipun dia terbang di udara, meskipun dia berjalan di atas air, dia tidak dikatakan wali Allah sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib untuk ittiba pada beliau. Ini makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik, dan kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, dan tidak boleh kita mengikuti bid'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki agama kita, cara beragama kita, agar kita lurus dalam kita beragama dan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.